Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad zaman adalah masaku dulu. Sumalladzina yalunahum, satu abad setelah itu. Sumalladzina yalunahum, satu abad setelah itu. 3 abad generasi awal itu adalah tradisi salaf. Bahwa ada seorang dari kalangan salaf berkata, aku tumbuh dibiasakan dididik untuk jujur. Dia pergi dari kota Makkah menuju Baghdad. Makkah di Saudi Arabia sekarang, Baghdad, Irak. Lalu kemudian ibuku memberi bekal 40 dinar untuk kau dalam perjalanan menuntut ilmu. Nah, inilah 40 dinar. Lalu kemudian sampai di tengah perjalanan, mereka berada di negeri bernama Hamadan. Mereka pun disergap oleh sekawanan perampok. Perampok memeriksa. Kamu bawa apa? Dia katakan, saya bawa 40 dinar. 1 dinar keping emas 4,25 gram. 2,5 juta sekarang. 40 dinar. Banyak sekali. Tidak percaya nih perampok melihat anak kecil ada uang 40 dinar. Tidak mungkin. Akhirnya dia biarkan. Lalu kemudian perampok itu pun pergi. Setelah perampok pergi, ada di antara mereka bertanya, apa benar kau membawa 40 dinar? Ya, ini ada 40 dinar. Ternyata orang ini melapor kepada induk bos perampok tadi. Ini benar tuan perampok. Memang ia bawa 40 dinar. Lalu perampok tadi datang dan bertanya, betul kamu bawa uang 40 dinar? Iya, benar. Mana? Ini 40 dinar. Kenapa kamu berkata jujur? Aku berkata jujur karena ibuku berpesan, nanti siapapun yang bertanya, katakan 40 dinar. Lalu aku takut mengkhianati ibuku. Perampok itu berkata, engkau takut mengkhianati ibumu. Padahal ibu manusia, sementara aku tidak takut mengkhianati Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sebab pintu hidayah terbuka karena hal-hal kecil. Induk, bos dari segala perampok, lembut hatinya hanya karena kejujuran seorang hamba Allah. Betapa kejujuran menyentuh hati. Lalu kemudian dia robek bajunya. Engkau yang takut kepada ibumu, maka kau berkata jujur, aku tidak takut kepada penciptaku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan aku. Maka dia bertobat kepada Allah. Lalu kemudian anggota-anggota geng perampok itu berkata, wahai ketua kami, dulu kami merampok karena engkau, dan sekarang pula kami bertobat karena melihat engkau. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Yang dulu menjadi induk pada saat jahiliyah, dia juga yang akan menjadi pemimpin setelah masuk Islam. Lalu kemudian apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini? Bahwa tidak ada ruginya menjadi orang jujur. Kali pertama Allah tutupi. Kejujuran itu membuat orang tidak percaya bahwa engkau jujur. Siapa yang membuat kepala perampok itu tidak percaya? Allah. Di saat yang kedua, dia datang sekali lagi hanya untuk menjemput hidayah dari kejujuran. Betapa orang berbicara tentang integritas, kejujuran, jangan bohong, jangan tipu, jangan dusta. Tapi hanya sebatas di ujung lidah, di tepi bibir semata. Tapi ini tidak. Dia tidak ceramah, dia tidak tausiah tentang kejujuran. Tapi langsung menyentuh lisanul hal, afsah min lisanil maqal. Betapa perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan dan kata-kata. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Bahwa seorang yang jahat, induk, pemimpin, kawanan perampok sekalipun, dia masih punya hati. Ala fil jasadi mutlaq, ketahuilah di dalam diri itu ada segumpal. Idza salahal jasadu kulluh, kalau baik maka dia menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dan itu adalah hati. Perampok punya hati, pezina punya hati, pencuri punya hati, koruptor punya hati, sentuh dia tepat di hatinya. Maka itu akan menjadi sebab hidayah. Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain
dapat hidayah karena sebab kami. Waja'alna sababan liman ihtada. Jadikan kami menjadi sebab sehingga dia mendapatkan hidayah. Betapa anak yang jujur, yang tidak mengkhianati pesan ibunya. Dia tidak hanya jujur pada dirinya, tapi sebab kejujurannya itu sudah membuka pintu hidayah kepada orang lain. Begitulah mudahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mengapa Allah menurunkan itu? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu? Qul sadaqallah, katakanlah Allah Maha benar. Jujur as-sidq. As-siddiq, orang yang jujur. Kita selalu mengatakan sadaqallah, Maha benar Allah, Maha jujur. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada kejujuran di hati seorang hamba, maka dia bukakan sehingga orang-orang yang berada di sekeliling di sekitarnya pun ikut mendapatkan limpahan kejujuran itu. Oleh sebab itu ada dakwah, ada tausiah, ada khutbah, tapi ada magnet dari hati-hati, dari jiwa yang terbuka karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita didik anak-anak kita untuk jujur, murid-murid kita, jamaah kita, sahabat kita. Karena itulah yang akan membawa kita kepada yauma yanfa'us shadiqina shudquhum. Pada saat itu, inilah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar, kebenaran mereka. Kebenaran yang akan kita lihat di hadapan Allah. Semoga kita istiqomah dalam kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.